Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga kita masih bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang sangat dimuliakan dan diberkahi oleh Allah, dan di waktu yang juga sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang terjadi pada hari kiamat yang merupakan rukun iman kelima. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang persoalan hisab, yaitu perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita, yaitu setelah kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung amal perbuatan kita di dunia, maka masuk pada fase berikutnya yang disebut dengan fase mizan. Kata mizan itu adalah kosakata dalam bahasa Arab yang diambil dari kata wazana. Wazana itu artinya menimbang. Wazana yazinu waznan, artinya menimbang. Alat untuk menimbang disebut dengan mizan. Sama dengan kalau kita bahasa Arab, fataha yaftahu fathan, membuka. Alat untuk membuka namanya miftah. Jadi susunannya, formatnya itu format isim alat. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, yaitu perubahan kata atau sorof. Kata mizan ini kadangkala disebutkan dengan waznun, kadangkala disebutkan dengan mizan di dalam Al-Quran, yang artinya adalah timbangan. Kalau timbangan dalam pengertian imajinasi kita, tentu ada dua yang ditimbang. Jadi kalau kita lihat timbangan itu biasanya modelnya seperti gambar itu. Tapi apakah nanti timbangan di pengadilan Allah seperti ini, nanti kita akan bahas. Pertanyaan pertama adalah seperti apa bentuknya? Apakah seperti yang kita pahami di dunia, timbangan seperti menimbang emas misalnya, atau menimbang beras dan lain sebagainya? Di sini tidak ada informasi yang pasti terkait dengan rincian tentang timbangan baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan bentuk fisik mizan itu secara rinci. Itu nggak ada tuh. Tetapi ini adalah sesuatu yang minal mughayyabat, sesuatu yang gaib. Kalau sesuatu yang gaib, maka di sini diminta iman aja, percaya aja. Kenapa? Karena akal manusia itu tidak mampu memikirkan sesuatu yang gaib, yang metafisik, sesuatu yang tidak terlihat. Maka kalau informasi-informasi terkait dengan hal yang bersifat metafisik tuh, atau yang tidak terlihat, gaib, seperti apa? Tentang peristiwa alam barzakh,
peristiwa hari kiamat dan hal-hal yang terjadi pada hari kiamat, maka informasinya harus dari Quran. Informasinya harus dari hadis. Kenapa? Itu wahyu. Informasi dari Allah. Maka di sini tidak boleh pakai akal. Kenapa? Karena akal tidak masuk wilayahnya di sini. Itu maksudnya. Makanya dulu Imam Al-Ghazali itu pernah mengkafirkan para filosof muslim dari pemikiran. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, para filosof muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, itu masuk wilayah yang sebenarnya akal tidak bisa masuk tuh. Maka ada 3 pendapat dari filosof muslim. Bayangkan Pak, filosof muslim ini ngapal Quran juga. Itu dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali, bukan kafir iman, tapi kafir pemikiran. Apa? Misalnya saya beri contoh. Terkait dengan persoalan alam ini abadi atau tidak. Keabadian alam. Kata para filosof muslim nih, alam ini abadi. Kekal bersamaan dengan kekalnya Allah. Tetapi beda kekalnya. Kalau Allah kekal lidatihi karena zatnya kekal. Sementara alam semesta kekal li ghairihi. Kekal karena Allah membuat kekal. Kata filosof muslim seperti matahari dan sinarnya. Matahari nggak mungkin nggak ada sinar. Betul nggak Pak? Sama, alam ini nggak mungkin kalau nggak ada Allah. Jadi ada kekekalan, tetapi beda. Matahari dengan sinarnya itu keberadaannya sama. Tetapi beda, itu maksudnya. Sinar matahari tidak ada kalau nggak ada matahari. Matahari nggak mungkin ada kalau nggak ada sinarnya, maksudnya. Tapi ini dikritik Imam Al-Ghazali, para filosof muslim dianggap sebagai kafir pemikirannya. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang kekal selain Allah, itu bahaya. Segala ciptaan Allah pasti tidak kekal, maksudnya. Yang kekal hanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain Allah tidak kekal. Gimana surga dan neraka? Khalidina fiha. Manusia di dalamnya kekal. Kata Ahlussunnah wal Jamaah, mereka kekal karena Allah yang membuat mereka kekal. Bisa dipahami enggak Pak? Ini tauhid. Yang kedua, terkait dengan yang dibangkitkan itu nanti di hari kiamat, ruhnya saja atau jasadnya. Kata filosof muslim, ruhnya aja. Kata Imam Al-Ghazali, kafir tuh. Kenapa? Yang dibangkitkan adalah pada hari kiamat nanti ruh wal jasad. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan pemikiran filosof muslim bertentangan dengan Quran. Karena ini sesuatu yang nggak boleh pakai akal tuh. Itu maksudnya tadi. Ini ketentuan seperti ini harus pakai wahyu. Kenapa? Karena akal nggak bisa masuk di situ. Wilayahnya beda. Mana dalilnya yang mengatakan bahwa ruh dan jasad yang akan dibangkitkan? Qala man yuhyil idhama wahya ramim. Qul yuhyiha alladhi, masih nggak hafal Pak? Ansha'aha awwala marrah. Itu surat apa itu? Surat apa? Yasin, masih nggak hafal tuh. Katakan man yuhyil idham, siapa yang menghidupkan tulang-tulang? Wahya ramim, tulang-tulang itu sudah hancur lebur, seperti kuburan-kuburan jenazah di dalamnya itu mayat sudah hancur lebur tuh. Qala, yang menghidupkan lagi adalah yang menciptakan pertama kali. Berarti akan dibangkitkan. Bukan berarti jasad yang baru yang dikasih, tapi jasad yang ada di bumi yang dibangkitkan kembali dan Allah Maha Kuasa. Kata Imam Al-Ghazali, ini harus pakai wahyu, nggak boleh pakai akal. Termasuk ketika membahas tentang mizan, rujukannya wahyu. Sementara wahyu tidak pernah menjelaskan secara rinci seperti apa bentuk mizan. Tapi mizan itu ada, itu maksudnya. Di mana dasarnya ada? Dasarnya adalah ayat Al-Quran. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun.
Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Kata Allah, wal waznu, timbangan itu, wazan, timbangan. Yauma idin, pada hari kiamat itu, al-haq, pasti. Enggak mungkin tidak. Kenapa? Al-Quran yang mengatakan. Maka kita sebagai orang-orang beriman, harus beriman dengan timbangan ini ada pada hari kiamat. Karena ini bagian dari rukun iman kelima. Yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Kata Allah, faman saqulat, barang siapa yang berat. Berat apanya? Mawazinuhu, timbangannya. Fa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang beruntung. Makanya hidup di dunia kita harus berpikir planning hidup kita, Pak, supaya timbangan kita berat di akhirat tuh. Begitu caranya. Jangan hidup seperti air mengalir tidak jelas arahnya kemana. Kita harus arahkan alir itu mengalir kemana supaya bermanfaat. Seperti sungai, airnya diarahkan. Jangan dibiarkan mengalir aja. Sama hidup kita ini di dunia bukan cuma sekedar hidup, bukan cuma makan dan minum, tapi semua aktivitas kita harus disetting, harus diformat supaya semuanya itu ada nilai pahalanya. Misal kalau kita makan supaya dapat pahala, gimana caranya? Pertama, makan makanan yang halal. Halalan thayyibah, yang halal dan bagus. Kalau makan baca bismillah. Niatkan pada saat makan untuk ibadah kepada Allah. Semuanya dapat pahala. Islam itu gampang tuh nyari pahala. Cuma kita nggak tahu ilmunya. Kenapa? Nggak mau ngaji. Diajak ngaji, nggak mau. Lebih galak dia. Ngaji yuk. Lu ajarin. Begitu Pak. Gua diajarin. Mau diajak kok. Ada kalau gue nggak bisa, gue sibuk. Udah, nggak usah dibalikin lagi kan. Lu ajarin, lu aja baru. Waduh, macam-macam lah. Nah, karena itu maka harus ngaji supaya tahu, supaya hidup kita ini terarah. Kenapa? Ingat, kita meninggal ditimbang, Pak, amalan kita. Maka orang-orang yang beruntung, yang berat timbangannya, maksudnya timbangan kebaikan. Wa man khaffat mawazinuhu, kalau timbangannya khaffat, khafifah, ringan. Maka kalau orang namanya khafifah pasti kurus, Pak. Ya, ringan, kan kurus kan? Kalau nama khafifah, gemuk, berarti tidak sesuai dengan namanya. Jadi khafif itu ringan. Ringan apa? Timbangannya. Kenapa kalau timbangannya ringan? Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka. Udah tahu ini yang baik, dikasih tahu ini yang baik, ente nggak lakuin dulu di dunia. Pas meninggal menyesal. Menyesal udah nggak apa ya? Nggak ada manfaatnya lagi. Nanti pada hari kiamat ditimbang tuh amalan ente. Waduh, sedih banget, Pak. Sedih. Kenapa? Karena orang yang timbangan amalnya itu ringan, itu adalah orang-orang yang rugi. Maksudnya apa? Rugi, dia pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nanti kita akan bicara neraka itu seperti apa. Kita masih bicara proses pengadilan Allah. Kesimpulannya adalah timbangan itu nyata. Satu. Timbangan itu sangat besar. Kenapa? Karena amalan-amalan kita itu banyak. Yang ditimbang banyak juga orang. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman ketika hari kiamat terjadi. Kira-kira berapa triliunan orang itu, Pak? Dari zaman Nabi Adam sampai fase atau waktu yang terakhir. Itu sampai kalau di atas triliun apa namanya itu? Hah? Kuat ada kuadriliun kalau nggak salah itu. Triliun aja nggak pernah kita lihat duitnya, apalagi kuadriliun kan? Jangan kan triliun, miliar aja kagak pernah kita lihat kan? Tetap yang ketiga bukan timbangan materi itu, materi bisa dilihat.
Tidak seperti yang kita gambarkan seperti di dunia. Tapi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ditanya, Ustaz, timbangannya kayak apa? Nggak usah tanya. Karena tidak ada informasinya. Tapi timbangan itu nyata dan hakiki adalah jelas. Pertanyaannya adalah, satu timbangan atau setiap orang ada timbangannya? Apakah satu timbangan buat semua orang? Atau satu timbangan buat satu orang? Itu pertanyaan. Maka dijawab oleh para ulama. Sekali lagi ini tafsir. Bisa benar, bisa salah. Kata ulama mayoritas mengatakan satu timbangan buat seluruhnya. Lalu dibantah oleh ulama yang mengatakan satu timbangan buat satu orang. Berarti timbangannya banyak dong. Iya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kata Allah, wa nadha'u, kami letakkan. Nadha'u dari wadha'a, yadha'u, nahnu nadha'u, kami letakkan. Apa? Al-mawazin. Mawazin jamak mizan. Mizan itu satu timbangan. Mawazin, timbangan. Kata para ulama, yang dimaksud ini satu orang, satu timbangan. Yang ditimbang apa? Nanti kita bahas. Tapi kata ulama yang lain mengatakan kata mawazin yang bentuk jamak ini, itu maksudnya perbuatan-perbuatan atau sesuatu yang ditimbang itu banyak. Maka menggunakan istilah mawazin. Timbangan-timbangan maksudnya apa? Yang ditimbang tuh amalnya, orangnya, buku amalnya, dan sebagainya. Itu nanti yang ditimbang. Bagaimana proses penimbangan? Kita biar tahu nih. Yang pertama, amalan itu dihadapkan. Setiap amal perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang buruk, itu akan ditimbang. Nggak ada yang tertinggal. Kalau kita mungkin menimbang sesuatu di dunia dengan timbangan dunia, pasti ada aja yang tertinggal. Makanya hati-hati Pak jadi pedagang nih, hati-hati. Kita jadi pedagang beras misalnya, hati-hati tuh. Kalau nimbang hati-hati. Kenapa? Karena biasanya timbangan beras itu kalau kita beli beras satu karung itu ada kerikilnya Pak. Batu-batu kecil tuh. Betul nggak Pak? Sini ada yang tukang beras nggak? Nggak ada ya. Itu biasanya ada tuh batu-batu kecil dimasukkan. Kalau satu karung itu 1 ton misalnya. 1 karung berapa sih? 50 kilo misalnya. Ada kerikil aja sampai 100 kerikil, itu jadi 50 kilo nggak? Enggak jadi. Bisa jadi 49,99 kilo. Kurang. Lalu kemudian orang beli. Saya beli 1 kilo. 1 kilo kan? Timbanglah pakai timbangan itu tuh. Apa sih timbangan yang kayak ada tuh yang biasa tuh. Bukan timbangan begini. Timbangan pakai ini nih yang literan. Orang bilang literan. Orang Betawi kan gampang aja kalau ngasih nama kan. Begitu kasih literan. Padahal liter tuh liternya. 1 liter, 2 liter kasih begini nih. Kemudian taruh beras itu. Beri berapa liter? 1 liter. 1. Dikasih lurus kan? Itu bahaya Pak. Kenapa? Bisa jadi situ ada berapa kerikil, ada 2 atau 3 misalnya situ. Nah 3 kerikil itu ngurangi 1 liter nggak? Ngurangi. Nah itu takut nih, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang menimbang. Maka orang dulu tuh kalau dagang dilebihin. Dia nggak langsung kasihin, tapi kasih lebih dikit, ujungnya ada. Itu orang dulu tuh, soleh. Orang dulu lebih soleh Pak daripada kita. Kita lebih banyak curangnya. Kenapa? Nyari untung. Padahal itu untungnya kecil tapi dosanya besar. Kalau untung, bayangkan cuma untung 200 perak. Tapi dosanya besar. Makanya kalau dagang lebih bagus kita untung kecil tetapi berkah. Daripada untung besar tapi tidak berkah. Nah, catatan amal ditimbang. Dalam beberapa hadis yang diletakkan di atas daun timbangan adalah buku catatan amal seseorang. Kalau catatan amal baiknya itu berat, maka timbangan orang itu akan berat.
Jika catatan amal buruknya yang lebih dominan, maka timbangan akan ringan. Khaffas mawazinuhu, ringan timbangannya. Makanya sekali lagi, mumpung hidup di dunia, beramal supaya timbangannya berat. Jangan timbangannya ringan. Penjelasan lain dari riwayat-riwayat hadis menyebutkan bahwa amal perbuatan itu sendiri yang akan diberi bentuk dan berat untuk ditimbang. Amal saleh akan memiliki cahaya dan berat yang besar, amal buruk akan ringan dan bahkan tidak memiliki berat. Itu informasinya. Dan proses penimbangan pasti adil, nggak mungkin nggak adil. Kenapa? Karena yang jadi hakim pada hari kiamat nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada advokat, tidak ada saksi dari orang lain, tidak ada pembela, tidak ada pengacara. Tidak ada saksi, yang jadi saksi adalah dia sendiri. Anggota badan dari dia sendiri. Dan yang jadi hakim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha adil. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka tidak akan dizalimi sedikit pun dari jiwa dan amal yang dilakukan oleh orang itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Kalau kebaikan dia lakukan meskipun sekecil atom, Allah pasti akan balas. Siapapun yang melakukan keburukan, maka Allah pun akan balas. Jadi nggak ada pikiran, gue nanti mau nyuap, Allah disuap. Mau suap apa? Nanti ada pengacara gue bayar. Di dunia iya. Ente bisa bayar pengacara, ente bisa bayar hakim, lalu lu lepas dari hukuman bisa. Tapi di hadapan pengadilan Allah, tidak mungkin kita akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqtulu nafsun dzulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha fa li'annahu kana awwala man sannal qatla. Maka satu jiwa tidak akan dibunuh secara zalim kecuali apa yang dilakukan oleh anaknya Nabi Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka dia dapat dosanya terus-menerus. Siapa yang pertama kali membunuh, Pak? Siapa? Qabil. Yang pertama kali membunuh adalah Qabil. Terhadap siapa? Habil. Maka kemudian orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain, maka Qabil mendapatkan dosanya. Kenapa? Karena dia sanna, yang membuat tradisi membunuh pertama kali. Maka hati-hati Pak, kalau kita membuat sesuatu yang jelek, orang ikutin, kita dapat dosanya tuh. Makanya Nabi pernah mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu atau ajruha wa ajru man amina biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat tradisi yang baik, maka dia dapat pahala. Dan pahala orang yang ngikuti dia sampai hari kiamat. Maka beruntung tuh. Seperti siapa? Yang buat buku Iqra. Ya, buku Iqra Pak ya? Itu buku Iqra kan ditulis tuh. Diciptakan oleh seorang ustadz. Buku Iqra dibaca itu. Orang-orang jadi bisa baca Quran. Nah, orang itu sudah membuat sunnatan hasanah. Membuat tradisi jalan yang baik, orang ikuti, lalu dia dapat pahala karena membuat jalan itu, dan dia dapat pahala orang yang mengikuti jalan itu. Bayangkan sampai hari kiamat. Bayangkan Pak. Tapi kalau kita misalnya membuat tradisi buruk, kita ajari orang cara nyuri yang baik. Nih kalau nyuri gini caranya nih. Nah, kan ajarin kan. Yang ikut 10 orang. 10 orang nyuri, itu dapat dosain terus tuh. Lalu diajari, yang 10 orang ngajari lagi nyambi 100. 100 jadi pencuri itu. Terus dosanya sampai hari kiamat. Gimana? Cara nyuri motor. Kan ada sekarang caranya tuh. Kita baru tahu udah hilang aja tuh motor. Itu ada caranya tuh. Atau cara membuat orang tidak sadar tuh. Sirep. Apa sih bahasanya di hipnotis? Kan ada tuh. Itu belajar nggak hipnotis? Belajar.
Gue mau belajar hipnotis nih, curi nih. Nah, orang yang ngajari itu Pak, hipnotis, dan yang membuat ilmu hipnotis itu dapat dosanya sampai hari kiamat. Sama dengan misalnya orang suka buka situs porno. Porno. Gimana ya? Lu mau lihat enggak film-film porno yang bagus nih? Tuh, dikasihlah linknya, link. Nih linknya nih. Orang itu buka. Pas dia buka dia dosa, ente ngasih juga dapat dosa dari orang itu. Orang itu kasih lagi yang lain. Gue dapat dari temen gue nih. Makanya mantep lah. Kasih lagi link. 10 orang buka. 10 dapat dosa. 1 orang yang ngasih 10 dapat dosanya 10. Ente dapat 11. Yang 10 lagi kasih orang lain lagi sampai 100. Sampai hari kiamat. Bayangkan. Makanya kalau melakukan sesuatu yang buruk jangan ngajak orang. Jadi aja. Kenapa? Khawatir orang ngikutin kita. Karena itu maka kalau kita hidup di dunia, maka perlu ada yang disebut dengan inovasi kebaikan. Maksudnya apa? Kita inovasi kebaikan supaya orang ikut kita, dapat kebaikan, kita akan dapat terus pahala tuh sampai hari kiamat. Itu inovasi berpikir, gimana caranya saya buat kebaikan, orang lain ikut. Tuh begitu. Caranya seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, yang ditimbang apa? Kalau kita baca buku-buku yang bicara tentang persoalan hari akhir, terutama yang membahas tentang al-mizan, itu yang pertama ditimbang itu amalnya. Amal itu mencakup perkataan dan perbuatan. Itu ditimbang. Jadi amalnya ditimbang. Dan amal yang berat timbangannya, perkataan yang paling berat timbangannya itu adalah ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka setiap saat kalau kita lagi luang waktu kita, selain berselawat kepada Nabi, jangan lupa banyak tasbih. Kenapa? Nabi mengatakan kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, 2 kalimat yang ringan diucapin oleh lisan kita, artinya nggak susah. Kira-kira gampang nggak sih ngucapin subhanallah wa bihamdi? Gampang banget Pak. Anda nggak usah ngeluarin duit. Sambil tiduran pun bisa. Duduk juga bisa. Nggak pakai energi, nggak pakai tenaga. Cuma ngucapin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lisan. Tapi kata Nabi, saqilatani fil mizan. Berat timbangannya Jadi berat ditimbang pada hari kiamat. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dari hadis ini bisa dikatakan yang ditimbang itu amalnya. Apa? Perbuatan dan perkataan. Perkataan itu ditimbang. Maka kalau kita sering ngucapin yang buruk-buruk ditimbang nih. Suka ngatain orang, suka fitnah orang. Hati-hati Pak. Ngatain orang, fitnah orang, mencaci maki, membuli dan sebagainya dan seterusnya dari mulut nih. Itu ditimbang nanti. Timbangnya keburukan. Tapi kalau kita suka ceramah, tazkirah, tahlilan, zikir, tasbih, itu ditimbang juga tuh. Makanya gantilah omongan-omongan yang negatif jadi omongan yang positif. Kalau dulu mungkin kita sering mengatakan itu, sekarang kembali kepada omongan yang baik. Nah, salah satu omongan yang baik, yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, itu adalah membaca tasbih. Salah satu tasbih yang diajari oleh Rasulullah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka kalau bisa 1 hari 100. Kita udah baca itu di dalam sholat 33 kali 5 waktu berapa itu? 33 kali 5, 165. 165 kali kita baca. Makanya Nabi suruh kita jangan lupa membaca zikir setelah sholat. Karena itu bisa menghapus menghapus dosa-dosa kecil tuh. Apa? Tasbih. Apalagi tuh? Yang kita baca apa aja? Tasbih. Tahmid. Takbir berapa kali? 33 kali 3, 99 tambah 1.
Allah Akbar kabira, alhamdulillah katsira, jadi 100. Jangan lupa itu, Pak, jangan anggap enteng tuh. Itu bacaan-bacaan itu disebut dengan al-hasanat. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, kata Allah. Kebaikan-kebaikan ditafsirkan para ulama adalah tasbih, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Dosa kecil kita banyak tuh. Nah, tapi kalau dosa kecil kita dilakukan setiap hari, setiap saat, jadi membengkak. Maka dihapus tuh dengan zikir-zikir setelah sholat 5 waktu. Ditambah lagi dengan zikir wirid harian. 100 kali baca tasbih. Orang yang baca tasbih itu banyak manfaatnya. Pahalanya besar dan manfaat dunianya pun akan besar. Yang kedua yang ditimbang apa? Orangnya. Nah, orang ditimbang, Pak. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la ya'tir rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamati." Nanti di akhirat itu, di hari kiamat akan datang seorang yang sangat besar, azim. Dan as-samin, gemuk. Samin itu gemuk. Maka ada minyak samin. Minyak apa? Minyak gemuk. Bukan minyak gemuk tuh samin kan. Banyak lemaknya. Kalau banyak lemaknya kan gemuk. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Yang ketika dia ditimbang, tuh beratnya itu seperti sayap ba'udah. Ba'udah tuh lalat. Sayap lalat. Kecil nggak tuh? Besar badannya, pas ditimbang itu timbangannya seperti sayap lalat tuh. Artinya apa? Nggak ada amal baiknya. Cuma gede doang badannya. Badannya gede, gemuk. Ditimbang, timbangannya seperti sayap lalat. Maka Nabi mengatakan, iqra'u, bacalah ayat Quran, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Allah, kami tidak mempertimbangkan timbangan dia nanti pada hari kiamat. Kenapa? Dia kafir. Orang kafir, Pak, meskipun dia bersedekah, dia berbuat baik tuh. Dia bersedekah, dia berbuat baik, itu timbangannya tetap ringan. Dia sedekah nih, bantuan, ngasih orang, ngasih makan, di panti asuhan dia kasih, dan muslim. Dia cuma dapat manfaatnya di dunia. Apa manfaat di dunia? Usaha dia bisa lancar. Allah kasih rizki kepada dia bisa lebih di dunia. Tapi pada saat di akhirat, habitat a'maluhum. Itu amal perbuatan dia, pahalanya akan terhapus. Itu yang disebut oleh Nabi yang mengatakan, akan datang orang yang besar dan gemuk. Dia banyak melakukan kebaikan tuh. Tapi pas ditimbang, kebaikannya nggak dipertimbangkan Allah. Nggak dianggap tuh. Kenapa? Karena nggak ada imannya. Dia kafir. Maka salah satu yang membuat amal kita dinilai oleh Allah tuh imannya. Iman dulu, ada SIM-nya, baru dianggap tuh. Kalau tidak ada iman, maka apapun amal perbuatan baik kita, itu akan terhapus. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka terputus amal perbuatan mereka di dunia dan di akhirat. Makanya tugas kita, kalau kita sayang sama umat manusia itu, ajak tuh orang-orang non-muslim supaya bisa masuk ke dalam agama kita, agama Islam. Tapi bil hikmah, caranya dengan baik. Wal mau'izatil hasanah, dengan cara nasihat yang baik. Bukan nakut-nakutin, bukan pakai Indomie misalnya. Ini orang pakai Indomie suruh masuk. Islam juga jangan. Jelaskan nih Islam seperti ini, bil hikmah. Hikmah itu maksudnya Anda pakai cara yang bijak, ilmu yang bermanfaat. Pakai ilmu tuh ngajarinnya. Ini loh. Kemudian dengan nasihat yang baik. Satu orang masuk Islam karena kita, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau Bapak ini kerjanya bisa masukin orang ke dalam agama Islam, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya tuh. Artinya apa? Pahalanya besar. Makanya orang-orang tuh yang biasa bisa membuat orang masuk Islam tuh hebat. Kalau kita susah. Dakwah kita hanya kepada orang Islam yang sudah ada iman, tapi supaya lebih baik lagi imannya. Itu dakwah kita. Para ustadz-ustadz begitu tuh.
Tapi orang-orang seperti saya berikan contoh misalnya di YouTube itu ada namanya Donditan. Pernah dengar Pak ya? Koh Donditan, orang Cina masuk Islam. Banyak orang masuk Islam karena dia tuh. Siapa lagi? Banyak sih. Masuk Islam karena dia. Dan pahalanya itu luar biasa besar. Apalagi mu'alaf kan. Mu'alaf udah lama sih. Kita nggak bisa anggap mu'alaf kalau orang udah lama. Kata para ulama cukup 1 tahun dianggap dia mu'alaf. Diberikan bantuan. Tapi kalau sudah lebih dari 1 tahun, dia bukan mu'alaf lagi. Udah dianggap muslim. Jadi yang ditimbang itu selain amalnya, orangnya. Yang kedua, yang ketiga, bukan amal, bukan orang nih. Tapi yang ketiga yang ditimbang apa? Buku catatan dia. Jadi catatan dia pada saat ketika di dunia, baik dan buruk itu yang timbang. Yang timbang bukunya tuh. Tetapi dalam buku itu ada amalnya. Ada catatan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Gimana? Diletakkan kitab catatan itu dalam satu piringan neraca. Seperti satu neraca ini kan ada 2 piringan tuh. Ditaruh di situ tuh. Dan diletakkan pula kartu dalam satu piringan yang lain. Kartu yang tulisannya apa? La ilaha illallah. Lalu beliau bersabda, maka ringanlah timbangan kitab catatan itu dan beratlah timbangan kartu itu. Maksudnya apa? Satu kartu yang tertulis syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan timbangan ini masih berat satu kartu yang isinya itu. Kata Nabi. Dan tidak ada satupun yang lebih berat dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu timbangan. Maksudnya apa? Kalau Anda sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu timbangannya berat. Catatan timbangan yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim itu berat banget tuh. Makanya Nabi suruh, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap amal perbuatan yang tidak dimulai dengan mengucapin Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Artinya apa? Ente disuruh melakukan suatu harus mulai dengan apa? Bismillah. Allah Maha Adil, Allah Maha Rahman, suruh baca ente. Kenapa? Ini rahasianya. Timbangannya berat. Makanya jadikan tuh wirid harian Bismillah. Maksudnya apa? Apapun perbuatan baik yang kalau kita ingin lakukan, jangan lupa baca Bismillah. Kalau itu udah bagian dari kehidupan kita, Allah akan jaga. Saya akan cerita Pak, satu cerita nih. Dan cerita ini ada dalam satu kitab, cuma saya lupa kitabnya. Dalam kitab itu dijelaskan, diceritakan ada seorang perempuan Pak. Perempuan ini, dia punya kebiasaan yang gak pernah lepas. Istiqomah, rutin, lazim dia baca terus menerus. Gak pernah lupa itu orang. Udah jadi habit. Habit itu artinya kebiasaan. Setiap hari, setiap saat, apapun perbuatan, dia mau masak, dia mau nyuci, dia mau macam-macam lah, dia baca Bismillah. Tapi suaminya ini bukan orang soleh. Suaminya ini orang-orang yang alergi kalau dengar-dengar ada ucapan Arab. Alergi. Ada nggak begitu Pak? Kalau ada orang ucapin Arab-Arab itu yang berbau Arab, alergi banget tak? Bismillah kan kalimat Arab tuh. Dengar azan, ngambek dia. Dimatiin lah speaker. Ada yang begitu? Bayangkan Pak, ada yang model begitu. Nggak suka dengar azan. Ganggu katanya. Itu masjid udah ada dulu. Dia belum ada, sudah ada. Dia datang baru, misalnya, tiba-tiba dia bilang nggak suka dengar. Pindah. Apa susahnya sih? Kenapa yang dipersoalkan masjid? Dengan rutinitas azan. Nggak suka dengar suara azan. Itu munafik. Atau nggak suka kalau ada ngaji-ngajian tuh. Pengajian, ganggu katanya berisik. Macam-macam tuh. Nah, suaminya dia begitu. Nah, karena dia kesel tuh, istrinya dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Gue mau kasih pelajaran nih buat bini gue nih. Dia panggil lah bininya itu, lalu kemudian dibilang, nih di dalam tas ini ada duit nih banyak. Gue titip sama lu. Titip tuh, nanti kapan-kapan gue mau ambil. Akhirnya bininya itu, karena ini amanat, dia masuk ke dalam kamar, lalu dia masukkan itu
tas berisi duit itu di dalam satu kotak, dikunci, digembok tuh kotak itu. Kuncinya itu dia umpetin supaya nggak ada yang tahu, ini kan amanah nih. Dia lalu letakin, lakinya itu ngintip di mana taruh tuh kunci tuh, diintip, oh ditaruh di kelam sana tuh. Tahu kan kelam? Apa sih kelam itu ya? Kelam atas lah, saya udah lupa itu artinya. Pas istrinya keluar, lakinya masuk. Dia ambil tuh kunci itu. Lalu dia buka. Dia ambil tas itu, ditaruh di sumur belakang. Dipindahin ke sumur belakang. Beberapa minggu kemudian dipanggil bininya. Gua butuh tuh sama tas itu. Coba gua lu ambil dulu. Akhirnya, kan pasti duitnya nggak ada kan? Udah taruh di belakang. Bininya masuk, dia buka kotak itu, dia baca bismillah. Kebiasaannya, bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah perintahkan. Ini dalam cerita ini. Cerita ini. Anda boleh percaya, boleh tidak ya. Tapi itu cerita disebutkan dalam kitab. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk mengambil tas yang disembunyikan di dalam sumur, di dasar sumur itu, untuk dikembalikan lagi ke kotaknya. Pas dia orang itu ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Pas dia ngucapin itu, dia buka, dia ambil tasnya ada. Lalu diserahin suaminya kaget, Pak. Kata suaminya, gila ini. Padahal udah sembunyiin tuh. Akhirnya suaminya sadar. Selama ini dia keliru. Akhirnya dia berubah jadi orang yang baik. Kenapa? Bi barakati bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah. Makanya jangan heran kalau Nabi suruh lakuin tuh. Setiap amal kebaikan kita jangan lupa baca bismillah. Karena itu timbangannya berat tuh kata Nabi. Yang berikutnya apa? Apakah amal seluruh manusia akan ditimbang? Nanti ada 3 kelompok. Yang pertama, yang pertama itu orang yang nggak ditimbang lagi, Pak. Ada nggak orang yang nggak ditimbang langsung masuk surga? Ada nggak? Ada tuh, bighairi hisab. Dia masuk ke dalam surga tanpa dihisab, diperhitungin. Langsung masuk. Siapa? Syuhada, orang yang mati syahid peperangan. Makanya enak Pak, orang yang mati syahid peperangan karena Allah. Dia langsung masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Langsung masuk. Termasuk orang-orang yang mati syahid juga menurut sebagian ulama. Seperti apa? Yaitu tadi, orang yang kena wabah. Tapi itu menurut tafsiran sebagian ulama. Tapi yang dimaksud mati syahid itu yang peperang. Peperangan di jalan Allah, menegakkan kalimatullah. Nah yang kedua, kelompoknya ini 3. Siapa? Orang yang bertakwa yang tidak memiliki dosa besar. Amal kebaikan mereka itu diletakkan dalam piringan neraca yang bercahaya. Sedangkan dosa-dosa kecil mereka jika ada akan diletakkan pada piringan lain. Lantas Allah jadikan dosa-dosa kecil itu tidak berbobot. Maka Allah ampuni dia. Masih ada dosa kecil, tapi nggak dihitung, nggak berbobot. Kenapa? Karena amalnya itu yang kewajiban-kewajibannya dilakuin semua. Mudah-mudahan kita begitu, Pak. Kita ini kan pasti ada dosanya kan? Ada. Mudah-mudahan kita termasuk model begini. Yang kedua, kebaikan, keburukan bercampur. Kita juga ada model begini nih. Apa tuh? Maka amal kebaikan orang tersebut diletakkan di piringan yang bercahaya, yang kebaikan itu, dan amal keburukan diletakkan di piringan yang gelap. Sementara dosa-dosa besar mereka memberatkan bobot piringan yang gelap. Jika kebaikannya lebih berat, walaupun hanya seberat telur kutu Pak. Kebaikannya lebih berat ketimbang keburukan, meskipun seperti telur kutu. Telur kutu gimana sih? Kecil banget tuh. Tapi dia ada beratnya juga. Dia tetap masuk surga. Namun jika keburukannya lebih berat, walaupun hanya seberat telur kutu, ia akan masuk neraka, kecuali jika Allah mengampuninya. Dan bagi Allah itu hak Allah. Allah mau ampuni, tidak, itu hak Allah. Kita nggak bisa intervensi, Pak. Allah nggak ada bahasa Allah nggak ada. Itu terserah Allah. Seperti ini, saya punya rumah nih, Pak. Rumah saya ada kolam renang. Terus orang mau masuk. Orang yang suka nyakitin saya masuk, saya kasih. Terserah saya enggak? Orang yang berbuat baik sama saya nggak kasih masuk. Boleh nggak mundur saya?
Boleh nggak Pak? Boleh saja, saya yang punya rumah, saya punya kolam renang, terserah. Orang bilang, loh kok orang yang sering nyakiti ente dia bisa masuk? Terserah saya. Saya yang punya rumah, saya punya kolam renang, siapa yang masuk, yang saya suka silakan masuk. Sama seperti itu, Allah yang punya surga. Kita nggak bisa komplain, nggak bisa intervensi itu. Tapi Allah Maha Adil, yang berbuat baik pasti dimasukkan ke dalam surga, yang berbuat buruk ditimbang dan kejahatan itu akan masukkan ke neraka. Tapi kalau Allah mau ampuni bisa nggak? Bisa aja. Makanya kita doa sama Allah, kita minta apa itu? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Kita minta keridhaan Allah. Kenapa? Amal perbuatan kita belum tentu masukkan kita ke dalam surga. Karena nggak sebanding antara kenikmatan surga dengan amalan kita. Yang berikutnya adalah orang-orang kafir. Kekafiran mereka akan diletakkan di piringan neraca yang gelap dan mereka tidak ada kebaikan sama sekali. Ya masuk neraka langsung. Kenapa? Karena udah pasti yang berat, yang buruk. Timbangan kebaikan yang bercahaya itu 0. Kira-kira yang berat yang mana Pak? Yang buruk ini. Kalau yang buruk ini berat, langsung otomatis masuk ke dalam neraka. Nah, di sini ada 2 konsep Pak. Hisab dan mizan. Apa bedanya? Kalau hisab itu adalah proses pemeriksaan, pengakuan, perincian, seluruh amal perbuatan seorang di hadapan Allah. Ini seperti mengaudit. Kalau di lembaga pemerintah itu kan kalau ingin lihat ada ketimpangan atau tidak, kecurangan tidak, diaudit nggak? Diaudit tuh. Nah, baru kelihatan tuh. Itu hisab. Nah, mizan itu setelah hisab, setelah diaudit ditimbang. Ini diaudit nih, dihisab buruk, baik. Itu dihisab tuh, dibikinlah buku yang buruk, yang baik. Nah, pada saat ditimbang itu, pada saat mizan, maka ditentukan mana yang lebih berat, amal baiknya atau amal buruknya. Itu mizan. Berarti setelah hisab pasti mizan. Maksudnya gitu. Nah, setelah mizan apa yang terjadi? Setelah ditimbang, maka pembagian catatan amal dan final decision. Final judgment. Ada yang disebut dengan keputusan akhir. Udah diaudit, dia timbang, dievaluasi, ini hasilnya mana yang berat, baik atau buruk, baru ditentukan ente neraka atau surga. Setelah amal ditimbang, hasilnya jelas mana yang berat. Pada tahap ini, maka manusia dibagi ke dalam 3 golongan besar yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Waqi'ah. Nanti dicari tuh. Ashabul yamin. Ma huwa ashabul yamin. Siapa itu? Golongan kanan. Golongan kanan bukan PKS Pak ya. Kan biasanya orang mengatakan PKS itu golongan kanan. Kalau PKI golongan kiri. Golongan kanan ini yang disebut dengan ashabul yamin adalah mereka yang berat timbangan amal baiknya. Mereka akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. 1. Yang kedua, golongan kiri ashabul shimal. Mereka yang ringan timbangan amal baiknya, mereka akan menerima catatan amal dengan tangan kiri atau dari belakang. Dan yang ketiga, yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun, yaitu golongan terdepan dalam kebaikan, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Siapa? Para nabi, orang yang mati syahid, orang-orang soleh, yang tingkat keimanannya tinggi. Terbagi jadi 3. Kita mungkin masuk ke golongan pertama, ashabul yamin. Kalau golongan yang ketiga berat. Golongan yang kedua jangan sampai. Itu aja. Yang pertama aja cukup. Kalaupun kita masuk surga nggak sampai dalam juga nggak apa-apa. Yang penting sampai terasnya juga nggak apa-apa. Misalnya kan begitu. Tapi kalau teras nggak dapat makanan Pak di teras. Nggak ada bidadarinya di teras itu. Masuk aja lah sekalian, jangan di teras. Tapi kalau bahasa kita yang penting jangan masuk neraka. Meskipun di teras surga nggak apa-apa tuh bahasa kita tuh. Kenapa? Itu orang yang amal kebaikannya dikit. Makanya supaya masuk ke dalam surga benar-benar masuk menikmati. Ingat di dunia ini, Bapak ini umurnya berapa sekarang? 60 Pak. 10 tahun lagi mau mati kali.
Nah, 10 tahun ini sudah siapin sudah lah, Pak. Sudah siapin 10 tahun ini. Apa? Itu tadi, perbanyak amal ucapan kita yang baik-baik dan perbuatan kita. Perbanyak. Apapun itu, perbanyak itu. Kenapa? Itu tadi, supaya masuk ashabul yamin. Timbangannya berat. Udah jam berapa nih? Perasaan lama banget sih ngomong ya. Udah isrok jam berapa isrok? Saya pikir sampai sini dulu ya. Karena udah jam 6.539 biasanya udah isrok tuh. Karena waktu subuh kita jam 4:18. Karena kalau kita dengerin orang ngomong 1 jam tuh capek, Pak. Yang ngomong lebih capek lagi. Nah, untuk pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas tentang syafaat. Nah, yang kita butuh nih nanti. Ini yang kita butuh nanti syafaat. Kita pasti banyak dosanya, Pak. Pasti itu. Maka kita minta kepada Nabi nanti syafaat supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang bisa memberikan syafaat, apa aja bentuk syafaatnya kita akan bahas pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Masih di dalam rukun iman yang kelima. Ini paling panjang bahasanya rukun iman kelima ini. Paling panjang. Nanti kita akan bahas yang terakhir rukun iman keenam. Bicara tentang takdir. Takdir baik, takdir buruk. Kadang-kala kita salah paham tentang konsep takdir. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan wawasan yang lebih dalam wawasan keislaman kita. Dan supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Mempersiapkan diri untuk pulang kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan. Wallahul musta'an. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.